يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتح بنات الفتوح والمنه رسول صالح الجسد روح توبة النسوح نوينا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وسيد الشيخ اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملا في عمله وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته وخلفاء أحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من إلى سيدنا سندنا دنيا أخرى سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وزوجه وذريته وخلفائه مقدم أحبابه ثم إلى سيد الشيخ الحرازم رضي الله عنه إلى رجل المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى المجمعين من إلى سيد الوالد الحبيب جعفر بن علي بحرون الحبيب علي بن عمر بحرون شمر بيض بشبه من مرتب هذا الكتاب شيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الشافعي ثم إلى أرواح الشيخ نواوي ثم إلى أرواح جميع من كانت جاريته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا مشايخكم وذو الحقوق علينا وعليكم أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala wa ba'du. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim bin Adham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Syekh Ibrahim bin Adham, al-wara. Kata Ibrahim bin Adham, wara itu apa sih? Wara itu dalam dua hal.
Yang pertama, tarku kulli syubhatin. Dalam makanan wara itu meninggalkan segala makanan yang meragukan hukumnya, yang diragukan hukumnya. Bukan yang haram, bahkan yang syubhat juga ditinggalkan. Dan yang kedua, wara itu dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, wa tarku ma la ya'ni, meninggalkan setiap pekerjaan yang kagak bermanfaat. Jadi wara itu yang kita biasanya tahu cuman di makanan doang, ternyata pekerjaan yang tidak bermanfaat itu juga tanda orang yang diddul wara, yaitu mukhallid. Sebaliknya wara yaitu mukhallid. Wara itu lawan katanya mukhallid. Arti kata wara ihtiraz anil haram, menjaga perkara yang diharamkan Allah. Mukhallid adalah orang yang mencampurkan antara halal dan haram. Wa ma ahsana qaulu ba'dihim, dan begitu bagusnya ucapan daripada sebagian ulama dalam syair yang mengatakan al-mar'u, manusia, in kana aqilan wara'an, kalau dia punya akal itu sehat dan dia itu wara'. Manusia itu kalau wara', maka seperti apa dia? Ashghalahu an uyubihim wara'uhu, ay an uyubin nas. Ashghalahu, maka akan menyibukkan kepada dia, an uyubihim, daripada aib-aibnya manusia, wara'uhu, waraknya dia. Jadi wara' itu adalah sifat yang bikin kita sibuk, enggak punya waktu ya buat cari tahu tentang kekurangan orang. Itu wara'. Wara' itu adalah ya, kita ini sama sifat wara' itu dibikin sibuk sama ngurusin diri, mikirin diri, perhatiin diri, ngoreksi diri, sampai enggak sempat. Contohnya di sini disebutkan kamal alilu. Kamal alilu as-saqim, kayak orang yang cedera. Cedera yang sakit. Contoh orang patah tulang begitu. Ashghalahu, maka akan menyibukkan kepada diri orang tersebut. Ya. Apa yang menyibukkan? Fa'ilnya di akhirnya waj'uhu, rasa sakitnya dia. Menyibukkan an waj'in nasi kullihim, dari kekurangan semua manusia. Orang kalau lagi cedera, tulangnya patah, diajak ngomongin orang, kira-kira nyambung apa kagak? Begitu juga orang wara'. Orang wara' tuh begitu. Diajak ngomongin orang tuh kayak orang sakit ditambahin sakit begitu. Naam. Wa ruya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan kita dapat nasib di situ. Dapat bagian jatah sifat itu. Karena itu sifat indah banget kalau kita bisa pakai. Mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki kita sifat itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, qala, bersabda, lahu, kepada Abu Hurairah. Apa sabdanya? Kun, jadilah engkau wara'an, orang yang wara'. Takun, maka engkau akan menjadi a'badan nas, paling ahli ibadahnya orang. Jadi orang yang paling ahli ibadah itu adalah orang yang wara'. Meskipun sedikit ibadahnya. Tapi waraknya nanti di belakang disebutkan lagi, warak yang lebih spesifik lagi, waraknya khawas. Wa kun qana'an, dan jadilah engkau orang yang qana', qana'ah. Qana'ah itu nerima begitu. Berapa aja yang Allah kasih itu cukup. Orang kalau punya sifat qana'ah itu berapa aja yang Allah kasih dia nerima, dia syukur, dia cukup. Kalau orang yang sifatnya enggak qana'ah, hiris, maka terhadap dunia, hiris itu boleh, rakus itu boleh terhadap ilmu, tapi kalau kepada dunia dikasih berapa aja kurang. Takun ashkaran nas, kata Rasulullah SAW, maka engkau akan menjadi orang paling bersyukur. Paling bersyukurnya orang adalah orang yang paling merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Naam. Makanya ada orang dikatakan, ditanya madza turid, ada seorang wali ditanya, ente mau apa? Urid an la urid, ane pengen enggak punya kemauan apa-apa. Pengen enggak punya kemauan, karena yang kadang bikin kita pusing kemauan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Kemudian wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah manusia sebagaimana engkau cinta pada dirimu sendiri. Sayangin orang kayak ente sayang sama diri ente sendiri. Begitu. Ya, maknanya udah paham kira-kira. Takun mu'minan, maka engkau jadi orang mukmin. Itulah mukmin. Mukmin itu sayang sama orang kayak sayang sama diri sendiri. Kemudian wa ahsin mujawarata man jawarakah, dan perbaguslah pergaulan terhadap orang yang ada di sekitarmu. Perbaguslah pergaulanmu terhadap orang yang ada di.
Makna maksudnya setiap ente ketemu orang jangan sampai ente meninggalkan dia dalam keadaan ada yang tersakiti. Itu namanya hasan, bagus. Kalau kita meninggalkan ada yang tersakitin, apalagi habis itu itu orang jadi berdampak begitu dengan sakitnya ucapan kita atau perilaku kita. Nah, kita belum takun musliman di sini kata Rasul. Maka ente orang Islam tu begitu. Maka kita belum Islam sebenar-benarnya. Wa aqilladh dhahka, dan kurangin ketawa kata Nabi SAW. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba, karena banyak ketawa bikin hati mati. Banyak ketawa bikin hati mati. Wa qila inna Allah awha ila Musa ibn Imran salawatullah wa salamuhu alaih. Allah berfirman kepada Nabi Musa bin Imran. Apa firman Allah? Nih, makanya tadi dibilang kun wara'an takun abadan nas. Kata Allah, la yataqarrab ilayya al-mutaqarribun, enggak ngedekat kepada saya. Kata Allah, siapa orang-orang yang mendekatkan diri kepada saya bimithlil wara', yang lebih cepat daripada dengan wara'. Jadi kendaraan paling cepat nyampe kepada Allah itu dengan wara'. Udah contohnya wara' dalam hal makanan kemarin Sayyidina Abu Bakar udah kita jelasin luar biasa. Wa qala Al-Hasan, Imam Hasan radhiyallahu anhu mengatakan misqalu dzarratin minal wara', satu amal kecil dari orang yang wara', satu amal ibadah sedikit dari orang wara', khairun, itu di hadapan Allah pahalanya lebih besar, lebih baik min alfi misqala dzarratin minas shaumi was shalah, daripada 1000 rakaat salat, daripada 1000 hari puasa. Sedikit amal dari orang wara itu lebih gede pahalanya, ya, lebih gede daripada 1000 kali puasa, tapi orang tersebut enggak wara, nyampur antara yang halal yang haram, syubhat diterabas begitu. Wa ru'ya, dan dilihat atau dimimpikan siapa Sufyan Ats-Tsauri fil manam. Imam Sufyan Tsauri habis meninggal ada yang ngimpi ketemu beliau. Walahu janahan, beliau punya 2 sayap akhdaran, warnanya biru, yatir bihima, terbang. Imam Sufyan Tsauri terbang minasyajarati ila syajarah, dari satu pohon ke pohon di sorga, terbang beliau main di sorga. Faqila lahu, ditanya kepadanya, biman nilta hadza, ente dapat derajat ini dengan amal apa? Qala bil wara'i, beliau menjawab dengan wara'. Nah, ini yang dimaksud dengan wara' yang spesifik. Qila inna wara'ul awam, dikatakan ini kedudukannya wara'. Wara' itu terbagi 2, ada wara'nya orang awam, ada wara'nya orang khas. Inna wara'al awam, wara'nya orang awam itu tarkus syubhat, meninggalkan makanan yang syubhat. Itu wara'nya orang awam. Itu wara'nya orang awam. Ini aja susah kita. Ini aja kita Wa amma wara'ul khawasi, adapun wara'nya orang yang khas, wara'nya orang yang sedang suluk kepada Allah, itu ada 3 sifatnya. Yang pertama, fahuwa sihhatul yakin, keyakinan yang benar, keyakinan yang pada tempatnya. Keyakinan yang pada tempatnya tuh contoh kayak sifat raja sama aman min makrillah. Ya, dua-duanya kan yakin nama Allah, dua-duanya husnudzon nama Allah, tapi yang satu pada tempatnya, yang satu enggak pada tempatnya. Bisa dipaham ya? Udah pernah dijelasin kan? Nah, itu contoh sihatul yakin. Dan orang kalau yakinnya sehat, yakinnya sama Allah kuat, maka enggak ada yang enggak mungkin buat dia. Nah, kemudian yang kedua, wa kamalu ta'alluq bi rabbil alamin, dan ketergantungannya sama Allah itu udah 100%, udah sempurna, enggak bergantung kepada selain Allah, enggak bergantung kepada selain Allah. Wa kamalu ta'alluq, dan sempurnanya ketergantungan bi rabbil alamin, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua alam ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa adamur rukun ila ghairihi, tidak ada ketergantungan atau kecondongan kepada selain Allah. Ini waraknya salik. Tidak ada ketergantungan atau kecondongan kepada selain Allah nomor wahid begitu. Kama hukiya an ba'dihim, sebagaimana diceritakan dari sebagian ulama suluk. Ada seorang suluk, seorang tasawuf, diriwayatkan annahu gal,
beliau bercerita, enggak disebutkan, beliau enggak menyebutkan diri beliau, cuman beliau berbagi kepada kita. Qal, berkata beliau, kharajtu min Baghdad uridu al-Mosul ay al-wusul. Ana khuruj, ana keluar dari Baghdad. Tujuan ana pengen wusul. Tujuan ana keluar nih suluk, pengen nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama ana asirun ay asirullah, ketika ana udah ditawan sama Allah Subhanahu wa taala, udah ditawan. Kalau orang udah ditawan tuh kan udah nggak bisa bergerak. Maksudnya udah ditawan apa? Udah enak banget, udah keikat sama Allah. Ketika anda lagi suluk, kemudian udah keikat sama Allah, udah nikmat banget rasanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ujiannya. Apa ujiannya? Wa idzan bidunya qad uridat alayya. Tiba-tiba dunia menampakkan diri di hadapan anda. Wa idzan tiba-tiba bidunya, dunia qad uridat, disodorkan alayya, terhadap saya. Ane disodorin dunia, ya, bi'izziha, dengan harganya dunia, wajahiha, dan dengan wibawanya dunia. Orang kan punya dunia kan diwibawain gitu sama orang gitu. Wa rifa'atiha, dan dengan kesombongannya, ketinggiannya dunia. Wa marakibiha, kendaraannya. Wa malabisiha, dan pakaiannya. Wa zinatiha, dan juga hiasan-hiasan perhiasannya dunia, semua rupa-rupanya ada. Wa mustahyatiha, dan pancingannya dunia, semuanya. Enggak tahu tuh bentuknya seperti apa yang dilihat sama ini ulama. Fa'aradtu anha, ane pelengosin itu dunia, ane pelengosin. Kita kalau lagi wirid, tahu-tahu ketiban duit sekarang, kira-kira wiridnya terus apa kagak? Terus, hebat. Berarti betul guru antum mendidik antum. Ini dia kagak, dunia nodorin diri kepada dia, aratuanha, ane berpaling, ane pelengosin tuh dunia, kata dia. Lulus dia. Kemudian fa'uridat alayya al-jannah, terus dia suluk, terus dia menikmati, udah nikmat nih sama Allah Subhanahu wa taala ibadah. Dunia ditolak sama dia. Dunia ditolak. Sorga, Pak. Sorga. Uridat, disodorkan kepada saya al-jannah, sorga, bihuriha, dengan bidadarinya, wa qusuriha, dan dengan gedung-gedungnya, wa anhariha, sungai-sungainya, wa asmariha, dan dengan buah-buahannya sorga. Bayangin lagi wirid ngelihat bidadari, kita kira-kira goyang apa kagak tuh? Deh kelar deh kalau kita sih. Hatam udah lulus. Kita di bab pertama aja udah bilang lulus kita. Ane udah nyampe dah. Ane futuh dah. Orang sekarang kan banyakan ukuran futuh tuh dunia kayaknya gitu ya. Hakada. Nggak taunya itu ujian, Pak. Itu ujian. Makanya kita butuh guru di dalam suluk kita. Kemudian apa kata dia? Falam ashtaghil biha. Falam ashtaghil biha. Dia enggak ngebelakangin, menghargain karena ini sorga. Tapi ane berusaha untuk tidak memperhatikannya. Ane enggak menyibukkan diri dengan dia. Ane enggak perhatiin. Ane cuekin. Tetap ane cuekin. Bidadari dicuekin, Pak. Kayak apa kerennya nih orang. Bidadari dicuekin. Baru futuh nih setelah itu. Faqilali, ada suara ketika saya ibadah tersebut, ada suara kepada saya. Apa suara tersebut berkata? Ya. Law waqafta ma'al ula, kalau tadi di ujian pertama, bukan tadi mungkin ya, periode masanya mungkin berapa lama itu. Kalau inti berhenti di ujian pertama, dunia ketika disodorkan kepadamu kau menganggap udah cukup, la hajabnaka 'anis tsaniyah. Aku bakal menghijab engkau dari yang nomor 2. Ente enggak bakalan nyampe ke yang nomor 2. Yang nomor 2 apaan? Sorga. Kalau nyampe di dunia tadi ente berhenti, enggak bakalan nyampe sorga ente kecuali berat prosesnya. Berat prosesnya. Walau waqafta ma'asaniyah, kalau ente berhenti di yang nomor 2 pas di sorga itu, digodain sama bidadari, ente merasa udah nyampe, udah nyukup ente di situ, suluknya ente, la hajabnaka anna. Aku bakal hijab engkau dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan nyampe ente kepada saya. Enggak bakalan nyampe ente kepada ane. Fa nahnu laka. Sekarang ane datang buat ente. Suara min qibalis sama, ha nahnu laka.
Kata Allah Subhanahu, udah disambut, ditarhib sama Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Ha nahnu lak, kata Allah Subhanahu wa taala, ana punya ente sekarang. Wa qistuka ay nasibuka, dan jatah ente. Qistun ini kenapa pakai bahasanya qistun? Qistun di antara maknanya rekening. Kata Allah, rekening ente minad dara ini dunia akhirat ya'tik, udah buat ente katanya. Ente udah punya orang tua angkat. Punya orang tua angkat. Orang tua angkatnya rekeningnya dia dunia akhirat yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada batasnya, udah. Kagak ada batasnya. Maksudnya apapun yang ente minta udah layak ente mendapatkannya. Karena ente udah jafa sama dunia. Ente udah fana sama surga. Ente sudah talibun lillah, orang yang betul-betul mencari Allah Subhanahu wa taala. Kita susah buat kayak begini, makanya kita cari guru yang kayak begini. Biar kita bisa ngikut. Orang-orang seperti ini bisa bawa rombongan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Pak nanti ikut rombongan di akhirat. Jangan lagi di akhirat, di dunia aja kita umrah kalau sendiri-sendiri keder apa kagak? Keder Pak. Hati udah bolak-balik, apalagi cuman sekali. Pertama kali nih umroh, ini sendiri, udah belajar, udah pintar, keder Pak nyampe sono. Apalagi di akhirat, bayangin. Summa inna hadzal hadis qad ajma'al ulama ala kasrati fawaidihi, dan sesungguhnya hadis ini sepakat ulama bahwa faedahnya, manfaatnya banyak banget. Wa min am'anin nazar fihi, dan ya, di dalam hadis ini sangat banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya sangat banyak. Percontohannya itu sangat banyak dari Allah. Wa jaddihi hawiyan li ulumi syariah, dan ini hadis mencakup terhadap ilmu syariat. Idh huwa, karena dia hadis ini mustamilun, di dalamnya mencakup alal hissi, atas anjuran ala fi'lil halal. Di dalam hadis ini ada dorongan, anjuran, tekanan pekerjaan halal. Bukan cuma makanan, pekerjaan halal. Wajtinabil haram, dan menjauhkan apa yang diharamkan Allah. Wal imsak anis syubhat. Hadis ini isinya adalah jaga diri dari perkara yang syubhat. Wal ihtiyat lid din, dan betul-betul jaga terhadap agama. Wal arat, dan jaga terhadap privasinya orang, harga dirinya orang. Wa adamu ta'atil umur, dan kita dianjurkan untuk meninggalkan perkara al-mujibati su'adh-dhanni, yang mewajibkan kita untuk su'udzon kepada orang. Di sini kita dianjurkan untuk meninggalkan setiap perkara yang mewajibkan kita bahkan untuk su'udzon sama orang. Wal wuqu' fil mahdzur, dan juga kecebur ke dalam perkara-perkara yang membahayakan akhirat kita. Wa ta'zimul qalbi, dan di hadis ini juga disebutkan tentang bagaimana agungnya hati, kedudukan hati. Wa sa'yu fi ma yuslihuhu wa ghairu dzalik, dan berusaha berjalan di dalam apapun yang dapat memperbaiki hati kita, dan ghairu dzalik. Rawahu al-Bukhari wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sabi', hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, berkata kami, kata Tamim, liman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, bersabda Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi, bagi Allah. Maksudnya bukan nasihat bagi Allah, maksudnya nasihat mengajak kepada Allah. Nasihat untuk mengajak kepada Allah. Bukannya kita nasihatin Allah begitu ya. Wali kitabihi, dan bagi kitab-kitabnya. Dan beriman kepada kitab-kitabnya, mengajak beriman kepada kitabnya. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan baru bagi orang-orang umum, bagi bagi pemimpin orang-orang Islam. Wa ammatihim, dan orang-orang umum bagi orang Islam. Rawahu Muslim. An Abi Ruqayyah bi dhammir ra wa tasydidil musannad at-tahtiyah, Tamim bin Aus, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an. Kunya bi Abi Ruqayyah, dikunyah beliau dengan Abu Ruqayyah. Biasanya Abu itu anak laki. Alam kunyah itu untuk anak laki. Kenapa kok ini anak perempuan? Ruqayyah allati hiya bintuhu, yang mana Ruqayyah ini anaknya Tamim. Anaknya Tamim, na'am.
Li'annahu lam yulad lahu ghairuha, karena beliau enggak punya anak selain Ruqayyah ini, makanya namanya Abu Ruqayyah. Jadi di antara ciri para sahabat itu bangga sama anak itu, menamai dirinya dengan bapaknya anaknya itu gitu. Kayak Rasulullah SAW mulaqab bi Abil Qasim. Wa qila lahu Ad-Dari, dan beliau dipanggil Ad-Dari nisbatan ila jaddihi Ad-Dari ibn Hani, karena itu nisbat kepada nama kakeknya. Wa qila, ada juga yang mengatakan ila maudhi'in yuqalu lahu Darin, dinisbatkan kepada daerahnya yang namanya adalah Darin. Aslama, masuk Islam, radhiyallahu an Tamim, nafa'ana bihi, sanah tis'ah minal hijrah. Beliau masuk Islam di akhir tahun ke-9 daripada hijrah. Rasulullah SAW udah mau ila rahmat, ila rafiqil a'la. Wa kana min masyahiris sahabah, dan Tamim ini termasuk sahabat yang paling terkenal. Wa afadhalihim, dan termasuk sahabat yang unggul radhiyallahu anhum, punya keunggulan daripada sahabat yang lain. Padahal masuk Islamnya udah di ujung. Wa ghaza ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut perang sama Nabi Muhammad SAW. Wa kana sahibu dinin, beliau adalah orang yang benar-benar megangin agamanya. Wa qiyamin, dan orang yang istiqomah salat sunnah, terutama tahajud. Wa qiraatin, dan orang yang hobi baca Quran. Karena ini yang ajib dari beliau, kana yakhtimul Quran fi raka'atin. Kana yakhtimul Quran fi raka'atin. Beliau ya enggak jarang satu rakaat salat tahajudnya khatam Quran, Pak. Fi raka'atin. Bukan satu kali salat, satu rakaat khatam Quran. Masya Allah. Dan enggak cuma satu. Ini kan ada tanda dua nih, di bawah itu dua. Addahu al-Imam Nawawi, membilang-bilang kepada Tamim ini Imam Nawawi, fi man khatamu fi raka'atin wahidatin fi kitabihi At-Tibyan. Jadi Imam Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan, ada bab di kitab tersebut tentang orang-orang yang biasa khatam Quran dalam satu rakaat, di antaranya Tamim Ad-Dari ini. Coba deh kalau kita bersaing masuk surga sama yang kayak begini, kira-kira kita kecepatan kita udah nyampe di mana? Ya Allah, butuh banget ya kita sama syafaatnya Nabi SAW. Modal kita dah tuh satu tuh, cinta sama Nabi. Sama loh, persaingan kita sama beliau sama loh. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Buat pengen dekat sama Nabi Muhammad SAW. Beliau ketemu Rasul masanya sebentar cuman, tapinya luar biasa banget. Rabbama kana yuraddidul ayah al-wahidah, dan terkadang beliau mengulang-ulang satu ayat al-lail semalaman, kullahu ila sabah, sampai subuh. Dan ayat yang dimaksud adalah di bawah nih, di bawahnya ada. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang terus bikin dosa itu kalau kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman nanti di yaumil qiyamah? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, apakah hidup mereka akan sama, apakah mati mereka akan sama? Sa'ama yahkumun, sungguh ya, mereka orang yang buruk di dalam memberi hukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ishtara, ini menarik juga beliau, wa ishtara, dan beliau membeli hullatan, baju. Beliau beli baju bi 1000 dirham. Beli baju harganya 1000 dirham. Mahal, Pak, 1000 dirham tuh. Buat apaan? Ya, buat kana yagumu fiha al-lail, buat khusus buat salat tahajud. Beli baju 1000 dirham khusus buat kalau mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Khusus kalau mau tahajud. Tahajud kan kita ketemu sama Allah tuh. Sampai bajunya aja dipikirin sama dia. Dia beli baju 1000 dirham. 1000 dirham kalau uang dirham sekarang murah. Satu dirhamnya cuma 1.500 kurang lebih atau 1.400. Itu aja udah mahal loh, Pak. 1,5 juta itu, 1.400.000 beli baju. Nah, dirham dulu lebih mahal lagi. Ini cuman buat pengen ketemu Allah. Ya, di sini wakila kana yakhruju fiha ila shalah. Dikatakan juga beliau keluar juga kalau salat pakai juga itu bajunya dia. Ada tanda satu kan tuh? Ada tanda satu. Satu tuh ada di bawah. Nah, di bawah tuh akhraja dzalika Ibnu Asakir. Wa kana Sa'id bin Musayyib juga sama. Ada juga sahabat Sa'id bin Musayyib sama, yalbas al-hullah bi 1000 dirham.
juga sama, beli baju harganya 1000 dirham juga sama. Wa yadkhulu al-masjid, dan dia masuk masjid pakai itu baju. Wa yaqul, dan dia mengatakan ujalis rabbi, ana pengen ketemu Allah, ana pengen ketemu Tuhan ana, maka ana harus pakai yang paling bagus. Masya Allah. Kalau kita mau beli minyak wangi aja cari yang murah ya Pak. Salat Jumat aja kadang-kadang baju itu juga ya. Padahal bukan nggak punya baju, setiap hari ganti baju kita. Tapi jatahnya Allah kayaknya perlu nih kita pertimbangin, kita perhatiin. Apa yang kita pakai buat Allah tuh harusnya lebih istimewa. Apa yang kita pakai buat ketemu Allah harusnya lebih istimewa. Kita minyak wangi habis gelisah nggak? Minyak wangi habis gelisah nggak? Kalau gelisah bagus. Karena hubbiba alayya bidunyakum bisalas. Kata Rasul, yang paling ana demen di dunia 3. Yang pertama atib, minyak wangi. Minyak wangi yang paling Rasul udah wangi. Tapi jajannya beliau minyak wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah wangi apa belum? Lah habis mandi aja kadang-kadang entaran cuman wanginya. Ya, buat ukuran buat kita kadang-kadang minyak wangi habis kita kagak gelisah, tapi kalau pulsa habis gelisah apa kagak? Pulsa habis gelisah enggak? Sekarang pulsa habis, bertahan enggak sampai besok tuh pulsa habis? Gelisah kan? Siwak kita hilang, kita gelisah apa kagak? Siwaknya hilang, gelisah apa kagak? Pentingan mana itu sama pulsa kira-kira? Ayo hasib, kita koreksi. Ini bulan kita, kata Sayyid Wali, bulan kita ngoreksi seberapa kita ya mementingkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini. Hakata. Begitu juga di bawahnya, masih ada terusin di bawahnya sedikit ya. Ada juga wa kana al-Hasan, Sayyidina Hasan yalbas sauban bi 400 dirham. Pakai baju harganya 400 dirham. Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Wa Farqat as-Subkhi kana yalbas al-masuh. Ada seorang namanya Farqat atau Furaikid, dipanggil jadi Furaikid. Pakai baju kasar. Ketemu sama Sayyidina Hasan, disindir nih. Farqid nih nyindir Sayyidina Hasan. Magal, apa kata dia? Ya Aba Sa'id, ma'aliyana saubuk. Oh, he Abu Sa'id, Sayyidina Hasan maksudnya. Baju ente bagus ya, gitu. Disindir begitu. Baju ente cakep ya. Niatnya mau ngejatoin. Wagala al-Hasan, apa kata Sayyidina Hasan? Ya Furaikid, ditasghir. Mungkin gara-gara ini beliau jadi terkenalnya Furaikid, bukan Farqid. Ya Furaikid, he Furaikid, laisa layinu siyabi yuba'iduni 'anillah, wala khusyunatuha yuqarribuka minhu. He Furaikid, bukanlah bagusnya baju saya bikin saya jauh dari Allah. Enggak harus baju bagus itu bikin kita jauh daripada Allah. Wala khusyunatuha, dan tidak juga kasarnya bajumu mendekatkanmu kepada Allah. Buktinya inti pakai baju kasar tapi sombong inti. Merasa lebih baik inti. Pakai baju bagus enggak apa-apa. Niatnya tapi buat apa? Niatnya buat Allah, bukan buat mejeng malam minggu, bukan. Niatnya buat Allah. Niatnya buat Allah. Orang sekarang Pak buat olahraga aja tuh beli sepatu harganya main mahal-mahalan Pak. Buat sholat kopiah 3 tahun itu juga. Coba mana yang buat Allah, mana yang buat apaan tuh, buat apaan? Kalau begitu ayo kita pikirin pengeluaran kita yang buat Allah tuh harusnya lebih istimewa. Karena catatannya untuk Allah. Untuk Allah. Kata Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Terusan ucapannya Sayyidina Hasan, Innallaha, Allah itu indah dan Allah senang dengan yang indah. Anda udah sering banget cerita Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Segaf tuh mau sholat tuh, kalau mau sholat dandannya ngacaknya bisa sampai setengah jam, kata Ustaz Alwi. Bisa sampai setengah jam dandan. Kenapa? Ujalis Rabbi. Anda mau ketemu sama Tuhanane Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu innahu lamma qadima al-Madinah. Disebutkan bahwa Tamim ini ketika beliau masuk ke kota Madinah, sahiba ma'ahu qanadil wa hubbalan wa zaitan. Beliau itu bawa qanadil. Qanadil itu lampu patromak gitu, tempat lampu. Wa hubbal, dan sumbu, bawa sumbu, wa zait, dan bawa minyaknya, minyak lampu. Wa allaqatil kal qanadil bisawaril masjid.
dan kemudian yang dibawa itu dia taruh di tiang-tiang masjid. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwarta masjidana. Nawwarallahu 'alaika fid dunya wal akhirah." Di sini di bawahnya disebutkan beliau adalah awwaluman asraja fil masjid, Tamim Ad-Dari. Orang yang pertama kali masang lampu masjid beliau. Tamim Ad-Dari ini orang yang pertama kali masang lampu buat masjid. Jadi sebelum itu masjid gak pernah ada patromaknya, gak pernah ada. Dan orang yang pertama Tamim Ad-Dari, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Nawwarta masjidana." Engkau menyinari masjid kami, kata Rasulullah SAW. "Nawwarallahu alaik." Mudah-mudahan Allah berikan kau cahaya fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ama wallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah, kata Rasulullah SAW, "Lau kana li ibnatun," kalau anak perempuan ane masih ada, kata Nabi Muhammad SAW, "la angkahtukaha." Ane bakalan jodohin ente sama anak perempuan ane. Saking responnya Nabi Muhammad SAW sama ini orang begitu. Datang dipikirin buat masjidnya Nabi Muhammad SAW. Faqala rajulun, dengar itu ada seorang laki-laki minas sahabah langsung mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, ana uzawwijuhu ibnati." Ya Rasul, ane jodohin dia sama anak ane bagaimana? Ini musafir dia, gharib, musafir deh, orang yang nggak punya apa-apa mungkin. Akhirnya fazawwajahu iyaha, dinikahin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu, dan di antara sejarah singkat hidupnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddasa anhu 'alal mimbar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan hadis anhu, riwayatnya dia 'alal mimbar. Kan yang ada kan sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau pernah menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan anhu dari Tamim Ad-Dari, qissatul jassasah wad dajjal, ceritanya jassasah dan dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari ini nanti di bawah ada ceritanya. Insyaallah bulan depan kalau takdir ketemu kita, mudah-mudahan. Ini udah mau maghrib soalnya. Udah mau maghrib, mau isya. Nah, enggak, insyaallah enggak telat. Udah isya ya? 1 menit lagi, cukup ya. Jadi Tamim ini orang kafir tapi pernah ketemu sama Dajjal dia. Dan ceritanya Tamim itu persis dengan apa yang telah Rasulullah SAW ceritakan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW disuruh ceramah. Nanti bulan besok ini iklannya doang buat bulan besok. Mudah-mudahan ilmu Allah kasih manfaatnya. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini salawat kita nambah, sunnah kita nambah, meskipun 2 rakaat. Sayang kita nambah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa anahum ala wafiqna lil khair wa anna alaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا